Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tamam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini pertemuan kita adalah dalam pelajaran akidah akhlak. Keempat, dengan materi pokok akhlak terpuji. Taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kedua orang tua, dan guru. Kali ini kita akan belajar di halaman 34. Anak-anak silahkan buka halaman 34. Buka buku paket halaman 34, disimak. Sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya, silahkan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Dari gambar ini muncul beberapa pertanyaan. Antara lain, apa yang dilakukan dalam gambar ini? Sholat. Ya. Kepada siapa sholat itu dilakukan? Mengapa kita sholat? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita lanjutkan pelajaran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia. Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia. Maka dari itu layaklah bagi kita sebagai manusia untuk taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini salah satunya yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk bahwa penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menaati Allah? Cara taat kepada Allah itu ada banyak. Antara lain, sholat, ya. Di sini sholat, melaksanakan sholat wabil khusus di awal waktu. Di sini dalam sholat itu ada sujud, bentuk, karena sujud itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Di titik terendah kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita tidak memiliki daya dan kuasa apapun. Itu. Kemudian nampaknya ini gambar apa ini? Menunggu waktu berbuka. Berarti apa? Puasa, menjalankan puasa. Di sini karena selain puasa itu juga perintah Allah, di sisi lain puasa dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga kita bisa selalu ingat kepada Allah dan membawa ke
arah kebaikan. Selanjutnya, berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Di sini infak, bersedekah itu menjadikan kita sebagai orang yang peduli kepada orang lain. Karena memang Allah juga memerintahkan kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir setiap saat. Ingat Allah itu sama dengan zikir. Zikir itu sama dengan artinya adalah ingat kepada Allah. Di sini karena zikir, ingat Allah itu dapat menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan mengingat Allah itu dapat menenangkan hati. Selanjutnya ini mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan di sini membantu saudara yang terkena bencana. Karena rezeki itu adalah titipan. Rezeki adalah titipan dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti rezeki itu digunakan untuk apa? Baik atau buruk. Seperti itu. Selanjutnya gambar doa sebelum makan. Berperilaku yang islami sesuai tuntunan berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan perilaku islami itu tidak hanya pada pakaian saja. Ya. Tidak hanya pada pakaian saja, tapi juga perbuatan. Perilaku itu di perbuatan. Di sini antaranya adalah berdoa sebelum makan, minum sambil duduk, minum dengan posisi duduk, dan masih banyak yang lainnya. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Sesungguhnya semua yang diajarkan para Rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti kita tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa atiur Rasul. Jadi karena memang dasarnya Rasul itu mendapatkan perintah dari Allah dan kemudian apa yang disampaikan kepada kita, kepada umat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita mengikuti Rasul ya kita tentu dianggap mengikuti secara otomatis kita itu menaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menaati Rasul? Antara lain sebagai berikut. Mengetahui riwayat kehidupan para Rasul. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari sejarah, buku-buku sejarah yang ada, kita bisa membacanya. Dikatakan tak kenal maka tak sayang, maka supaya bisa mengenal kita membaca riwayat kehidupan para Rasul tersebut agar kita tahu. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Tadi sudah
Pak Guru sampaikan bahwa Rasul itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga apa yang disampaikan berarti benar. Selanjutnya mengamalkan syariat yang dibawanya. Wabil khusus ini syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Mencintai dan membela para rasul. Tadi setelah kita mengetahui riwayat Rasul, kita menjadi cinta. Dari cinta itu kita akan membela para rasul. Kemudian meneladani kehidupan para rasul. Karena di satu sisi bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, tapi juga dijadikan contoh suri tauladan bagi para umatnya. Rasul itu dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah dijadikan dalam diri Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya sunnah Rasul, apa yang dilakukan, apa yang dicita-citakan, apa yang diucapkan. Kita tidak bisa secara persis, tetapi setidaknya kita berupaya melaksanakan sunnah tersebut. Ya berupaya, berusaha daripada tidak sama sekali. Itu kita selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasul tersebut. Dalam hal ini juga ada sunnah sholawat Nabi. Ya. Sholawat Nabi ini juga bermanfaat bagi kita karena dari sholawat tersebut insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa cara bagaimana kita menaati Rasul. Demikian yang dapat Pak Tamam sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.